Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nardia dari kelas 6A jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya dari kelompok 8 mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Helna Nelis MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 Madrasah Aliyah. Yang pertama, mengorganisasikan peta kompetensi untuk 1 semester. Nah, peta kompetensi sendiri mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu kompetensi inti, yang kedua yaitu standar kompetensi, dan yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Nah, adapun kompetensi inti terdiri dari aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Aspek sosial yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Aspek pengetahuan yaitu memahami pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Aspek keterampilan yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, adapun ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 semester ganjil. Nah, adapun standar kompetensi yang pertama yaitu menganalisis proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Dengan kompetensi dasar yang pertama menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah. Yang kedua mengklasifikasi fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Dan yang ketiga menceritakan proses berdirinya Bani Umayyah. Standar kompetensi yang kedua yaitu mengetahui khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah. Dengan kompetensi dasar yang pertama menghayati nilai-nilai kepribadian dari para khalifah masa Bani Umayyah. Yang kedua menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintahan khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga mengidentifikasi kebijakan-kebijakan khalifah pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan prestasi khalifah-khalifah terkenal dari Bani Umayyah. Nah, adapun standar kompetensi yang ketiga yaitu mendeskripsikan perkembangan peradaban Bani Umayyah. Dengan kompetensi dasar yang pertama menjelaskan proses pengumpulan dan penyeleksian hadis masa Bani Umayyah. Yang kedua menggambarkan proses perkembangan ilmu masa Bani Umayyah. Yang ketiga mengidentifikasi tumbuhnya peradaban administrasi pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang terakhir menyebutkan pusat-pusat peradaban masa Bani Umayyah. Nah, adapun standar kompetensi yang terakhir ataupun yang keempat yaitu menjelaskan masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah. Dengan kompetensi dasar yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Yang kedua menyebutkan faktor-faktor pemicu pemberontakan masa Bani Umayyah. Yang ketiga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Dan yang terakhir menggambarkan proses lemahnya sampai runtuhnya Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran kelas 11 semester ganjil. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi pokoknya yaitu Bani Umayyah dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit 1 pertemuan. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus.
Yang kedua, mengklasifikasi fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Dan yang ketiga, menceritakan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama menjelaskan proses lahirnya Bani Umayyah, yang kedua mengidentifikasi fase-fase pemerintahan Bani Umayyah, yang ketiga menggambarkan fase kemajuan pemerintahan Bani Umayyah, dan yang terakhir menjabarkan fase lemahnya pemerintahan Bani Umayyah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa diharapkan dapat menjelaskan proses lahirnya Bani Umayyah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, siswa dapat menggambarkan fase kemajuan Bani Umayyah. Dan yang keempat, siswa dapat menjabarkan fase lemahnya pemerintahan Bani Umayyah. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan diskusi, dan yang kedua dengan tanya jawab. Nah, adapun media, alat, dan sumber pembelajarannya, yaitu media pembelajarannya dengan menggunakan peta wilayah Bani Umayyah. Adapun alat atau bahannya yaitu dengan menggunakan laptop atau komputer dan slide PowerPoint. Sedangkan sumber belajarnya sendiri yaitu dengan menggunakan buku sejarah kebudayaan Islam dan buku lain yang sesuai pelajaran yang diajarkan. Adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi guru masuk ruangan dengan mengucapkan salam, kemudian peserta didik menjawab salam dengan benar. Selanjutnya guru menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Lalu guru menanyakan kehadiran siswa. Kemudian guru memimpin doa dan menyampaikan tujuan pembelajaran melalui PowerPoint. Adapun kegiatan intinya, yang pertama mengamati, yaitu mengamati gambar yang ada pada slide yang berhubungan dengan proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua, menanya, yaitu mengajukan pertanyaan mengenai sejarah lahirnya Bani Umayyah, fase pembentukan pemerintahan Bani Umayyah, fase kemajuan pemerintahan Bani Umayyah, dan menjabarkan fase kelemahan Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu eksperimen atau explore, yaitu siswa mendiskusikan proses lahirnya Bani Umayyah, kemudian mengeksplor pengetahuan peserta didik mengenai sejarah lahirnya Bani Umayyah, fase pembentukannya pemerintahan Bani Umayyah, fase kemajuan pemerintahan Bani Umayyah, dan menjabarkan fase kelemahan Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu asosiasi, yaitu membuat kesimpulan tentang proses lahirnya Bani Umayyah dan fase-fase pemerintahannya. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi berperilaku sholih, memahami proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Jadi siswa memberikan kesimpulan atau menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran. Lalu guru memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran, dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 11 semester ganjil. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan menyimak video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.